Puji nama Tuhan. Selamat pagi opa oma yang ada di rumah maupun dimanapun opa oma berada. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita ada di awal tahun 2022. Kita ada di bulan Januari, bulan yang pertama. Kalau kita bisa melalui 2021 bersama dengan Tuhan, saya percaya di tahun 2022 ini kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi biarlah kita mengandalkan Tuhan sebagai penolong dan penyerta kehidupan kita. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita opa oma. Kita akan memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Kita bawa hati kita, hidup kita buat Tuhan. Sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati. Mari satukan hati kita di dalam doa. Kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat waktu, kesempatan yang Tuhan berikan. Kami masih bisa sama-sama beribadah Tuhan. Sekalipun masih lewat online ya Tuhan. Tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh tempat dan waktu. Kami percaya kuasa Tuhan mengalir buat setiap kami. Buat opa oma yang ada di rumah-rumah Tuhan. Engkau melawat setiap mereka. Biarlah di era Pentakosta yang ketiga lawatan Roh Kudus sedang terjadi. Melawat setiap jiwa-jiwa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap meninggikan Engkau. Kami siap mengagungkan Engkau. Kami bawa pujian dan penyembahan kami. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap memuji Allah kita lebih lagi, sama-sama katakan amin, amin. Mari opa oma, kita bawa pujian kita buat Tuhan. Hanya bersama Bapa kita akan tenang. Haleluya. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Hanya bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua. Bersamaku di setiap musim kehidupan kami. Di setiap musim hidupku, tak pernah Engkau membiarkan kami berjalan sendiri ya Tuhan. Tak pernah Kau biarkan, yes Lord, ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari opa oma angkat tangan
besar melimpah bagiku. Hanya bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, kami lewati semua. ku lewati semua. Yes Lord Jesus, Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. mari biar musik dengan pujian ini, mari sama-sama Opa Oma Bapak Ibu sekalian sembah dia pagi hari ini. Angkat suaramu, muliakan namanya. Haleluya, mulialah namamu Tuhan. Terima kasih buat hari yang kau beri. Kami bersyukur ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat tahun yang Tuhan berikan untuk kami jalani bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Engkau yang memberikan keberhasilan demi keberhasilan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terus naungi kami dengan anugerah-Mu ya Tuhan. Naungi kami dengan kuasa-Mu lebih lagi ya Bapa. Thank you Lord, thank you Jesus. We worship you, we worship you. Haleluya. Ya Rabba ya Sikaraba. Kami gak bisa berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu Tuhan menuntun langkah kami. Mari katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, Kami melewati semuanya. ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Sebab anugerah-Mu besar. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari sekali lagi nyatakan anugerah-Mu besar ya Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa. Dan kami mau nyatakan saat ini Tuhan, kami gak mau berjalan tanpa-Mu. Kami gak bisa berjalan tanpa Tuhan. Sebab itu pegang tangan kami, jagai setiap kami Tuhan di tahun yang baru. Biar anugerah-Mu terus melimpah bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Syaralabaralabaralaba. Mari sama-sama Oma Opa katakan, bila Engkau tak besertaku. Kami gak mau berjalan ya Tuhan. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan
setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah Mari yang mau berjalan bersama Tuhan, angkat tanganmu. bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Sebab kami perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Mari sekali lagi Oma, Bapak, Ibu, Saudara, nyatakan lebih lagi. Kami tidak mau berjalan tanpa Engkau ya Tuhan. Kami perlu Tuhan menuntun langkah kami. Ku tak mau Yes Lord Jesus. berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami setiap waktu. Pimpin langkahku setiap waktu. Amin. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Oh, nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Mari berjalan bersama dengan opa-oma yang ada ya Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya. Berjalan bersama kami Tuhan. Berjalan bersama kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Tuntun langkah kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Ini yang menjadi doa kami di tahun yang baru ini ya Tuhan. Di tahun 2022 biarlah Tuhan berjalan bersama dengan kami. Tuhan yang menuntun langkah setiap kami. Tuhan yang menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Lebih dan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita. Opa-oma sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Biar hari-hari ini dari setiap lidah bibir kita, dari setiap mulut kita keluar puji-pujian dan ucapan syukur bagi Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama yuk Oma-oma tepuk tangan buat Tuhan. Yes, Kau dahsyat Tuhan, Kau baik bagi setiap kami. Mari sama-sama katakan, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai
bersorak-sorai. Mari sama-sama sorakan. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari lebih lagi katakan, datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Dengan hati bersyukur. Amin. Ke dalam pelataran-Nya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kau baik ya Tuhan, bagi yang berlindung padanya. akan bersorak-sorai, Akan bersorak-sorai, akan bersorak bagi Engkau Tuhan. akan bersorak-sorai. Sama-sama mau katakan, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya. yes, bahwasannya untuk selamanya. Sekali lagi, bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Mari angkat kedua tangan kita, sorakan, bersyukurlah. Haleluya. Mari Oma kasih sorak-sorai buat Tuhan kita, katakan haleluya. Kita mau bernyanyi puji Tuhan bagi Allah kita yang luar biasa. Yes. Kau dahsyat Tuhan. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini, di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, mari bersukacita buat Tuhan. Bait kudusnya, Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Sekali lagi katakan, nyanyi puji Tuhan, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Mari sama-sama, Oma angkat tanganmu. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini, di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan
sukacita. Bangun Bait Kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sekali lagi angkat tangan kita. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan, kasihnya dicurahkan. Sambut Yesus, sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersorak, katakan bersoraklah, bersoraklah. Ya, mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Bangun Bait Kudusnya. Di tempat ini, di tempat ini, Yesuslah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita. Bangun Bait Kudus, persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari pagi hari ini Opa Oma, kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan buat setiap kita. Setiap tuntunan demi tuntunan yang akan Tuhan nyatakan. Mari buka hati kita lebih lagi, biar Roh Kudus menghampiri setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika Tuhan hadir di tempat ini, maka Tuhan yang sama hadir atas setiap rumah, oma, opa, dimanapun berada. Tuhan hadir. Saat Tuhan hadir, kami percaya yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah pulih kekuatan yang baru. Mari oma, opa datang pada Tuhan. Rohnya hadir atas setiap rumah-rumah, atas setiap kita semua. Biar Roh Allah itu membangkitkan iman kita, membangkitkan pengharapan kita di tahun 2022. Kita percaya Tuhan beserta oma opa, Tuhan beserta kita semua. Tepuk tangan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, Engkaulah damaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari bersama-sama datang padanya, katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu. Mari opa-oma di rumah-rumah buka hatimu. Ku buka hati untuk jamahanmu,
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Mari di tempat kita masing-masing sembah Tuhan. Uralapa ya ralapa ya ralapa ya ralapa ya ralapa ya ralapa. Uralapa sanda ya ralapa ya ralapa ya ralapa ya ralapa. Mari berbahasa roh yang kuat, berbahasa roh yang kuat. Uralapa ya lapa ya lapa ya lapa ya lapa ya lapa ya lapa. Uralapa syata karalapa ya lapa ya lapa ya lapa ya lapa. Roh Kudus sedang menjamah, Roh Kudus sedang melawat. Uralapa ya syata karalapa lapa 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 lapa. Setiap kami yang rindu, setiap kami yang haus Tuhan, lawatan Roh Kudus-Mu limpah atas kami. Haleluya. Kami katakan yang lemah dapat kekuatan baru daripada Tuhan. Kami katakan yang bimbang, yang khawatir, kami katakan oleh Roh Kudus diberikan kesanggupan, kekuatan, bahkan kemampuan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan kami percaya di tahun 2022 tangan Tuhan yang kuat dan perkasa menopang kami semua. Opa Oma dimanapun kami berada. Sama-sama nyatakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu Yuk oma-oma di rumah-rumah bangkit berdiri, angkat imanmu, katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Oma opa, buka hatimu, sama-sama katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Mari buka hatimu, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu ya Tuhan, di altar-Mu menyembah-Mu.
hati kami Tuhan saat ini, berfirman-Lah bagi setiap kami, buat opa oma, buat setiap bapak ibu yang ada, yang menyaksikan dalam ibadah online ini. Tuhan urapi kami lebih lagi, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Salam Bapak Ibu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Perkenankan saya menyampaikan selamat hari Natal dan juga selamat tahun baru. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Engkau sangat sayang kepada kami. Engkau menyatakan diri Immanuel, Allah menyertai kami di tahun yang Kau karuniakan pada tahun 2022 ini. Kami tahu ada maksud Tuhan. Engkau menyertai kami supaya kami menikmati rancangan-Mu, pembentukan-Mu yang indah, yaitu supaya gambar kesempurnaan kealahan. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Itu tercapai sebelum ajal kami tiba. Untuk itu Roh Kudus, berotoritaslah, berbicaralah, dalam nama Yesus kami siap dilawati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adapun tema kita hari ini Bapak Ibu, serupa dan segambar Kristus. Serupa dan segambar Kristus. Tema ini penting sekali. Karena tema ini representatif dengan nilai rohani yang terbaik. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara kekasih. Bisa khotbah belum tentu itu rohani. Bisa mendoakan orang sakit sembuh, banyak mujizat, itu belum tentu rohani. Kita menyembah, bagus. Kita berbahasa roh, silakan. Kita bernubuat, silakan. Tetapi itu bukan ukuran rohani. Ukuran rohani yang paling indah adalah tema kita. Serupa dan segambar Kristus. Itulah yang kata Paulus dalam Galatia 2 ayat 19 sampai ayat 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara yang kekasih, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan lupa, manusia yang paling terbaik, manusia yang paling mulia dan paling indah adalah ketika Adam dan Hawa diciptakan. Pada awal penciptaan, Adam dan Hawa diciptakan sebelum mereka jatuh dalam dosa. Mari kita samakan persepsi. Allah kita sempurna bukan? Allah kita sempurna, maha kuasa. Allah yang sempurna dan maha kuasa dan kebenaran itu, Dia nyatakan dengan karyanya. Dia ciptakan manusia Adam dan Hawa segambar dengan Dia. Segambar dengan Dia. Tidak ada manusia yang paling menyenangkan Tuhan. Tidak ada manusia yang paling rohani di mata Tuhan. Tidak ada manusia yang paling indah selain Adam dan Hawa ketika saat diciptakan sebelum jatuh ke dalam dosa. Itu yang paling indah. Maka sebagai gambar Allah, fungsinya menyenangkan hati Allah. Ingat, kalau kita punya gambar atau foto, foto kita selamanya menceritakan kita.
Foto kita tidak pernah menceritakan yang lain. Foto kita tidak pernah menceritakan Monas, tidak pernah menceritakan mobil, tidak pernah menceritakan orang lain. Foto kita, gambar kita, menceritakan kita dalam konotasi menyenangkan kita. Maka Adam dan Hawa segambar dengan Allah, fokusnya menyenangkan Allah. Di mana itu terjadi? Catat baik-baik. Allah berkata dengan kasih-Nya yang luar biasa. Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan semuanya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan, kau akan mati. Nah, Bapak Ibu, banyak orang gagal fokus. Fokusnya bukan buahnya. Kurang kerjaan manusia termasuk orang Kristen meneliti buah apa itu. Itu kurang kerjaan. Bahkan kurang kerjaan manusia menyebut nama buah itu. Buah kuldi, buah simalakam, itu kurang kerjaan. Entah itu mangga, rambutan, durian, terserah. Karena fokusnya bukan buahnya. Catat baik-baik Bapak Ibu. Fokusnya perintahnya. Tidak ada yang bisa diberikan oleh Adam dan Hawa untuk menyenangkan hati Tuhan selain ketaatan. Catat, tidak ada yang bisa dipersembahkan Adam dan Hawa untuk menyenangkan hati Allah selain ketaatan. Catat baik-baik Bapak Ibu Saudara kekasih. Ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Saya ulangi, ketaatan adalah satu-satunya statement hidup, pernyataan hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Khotbah yang bagus tanpa ketaatan gak pernah berbobot mengakui Yesus Tuhan. Penyembahan, nubuat, berbahasa roh, mengusir setan, mujizat tidak pernah berbobot mengakui Yesus Tuhan selain ketaatan. Itulah yang Tuhan katakan dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23. Saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Melainkan siapa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Melakukan kehendak Bapa, artinya taat. Karena apa? Lihat ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Banyak orang Kristen dan para hamba Tuhan dikira bernubuat, mengusir setan, banyak mujizat dilakukan, terjadi nubuatnya, terjadi usir setannya, mujizatnya terjadi. Dikira banyak orang Kristen dan banyak kami hamba Tuhan pendeta menganggap itu berbobot mengakui Tuhan. Tidak. Dikira bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat, itu ukuran rohani. Tidak sama sekali. Makanya Tuhan gak ragu-ragu berkata kepada mereka. Karena mereka tidak pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Katanya tadi ayat 21. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Makanya Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Khotbah bagus diperlukan gereja. Tapi kalau khotbah tidak pelaku firman, tidak taat menjadi pelaku firman Tuhan, dikategorikan kejahatan. Bernubuat, puji Tuhan, diperlukan gereja. Nubuatnya terjadi, puji Tuhan.
Tetapi kalau tidak taat, orang-orang bernubuat tetap dikategorikan kejahatan. Banyak mujizat, puji Tuhan. Gereja juga membutuhkan mujizat. Tetapi jangan lupa, banyak mujizat tetapi punya istri simpanan, sikap tidak taat. Banyak mujizat tetapi melakukan dosa-dosa dalam kehidupan sehari-hari. Itu tetap dikategorikan kejahatan. Karena rohani seseorang bukan kelihatan di mujizatnya, di nubuatnya, di khotbahnya, bukan. Sehingga Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan mati. Rohani seseorang di ketaatan. Berbahagialah Bapak Ibu. Anda jadi pendeta atau tidak jadi pendeta, tetapi pelaku firman. Berbahagialah Bapak Ibu. Anda bernubuat atau tidak bernubuat, Anda berbahasa roh atau tidak berbahasa roh, Anda melakukan mujizat atau tidak pernah melakukan mujizat. Tetapi Anda pelaku firman Tuhan, taat, berbahagialah Anda. Makanya Tuhan Yesus katakan, orang yang berbahagia bukan sakit sembuh, orang berbahagia bukan khotbahnya bagus, menjadi pendeta terkenal, bukan itu nilai. Orang yang berbahagia bukan jemaatnya banyak, bukan. Tuhan berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa itu memeliharanya? Merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Taat. Itu yang berbahagia. Kenapa orang gak mengejar ketaatan? Karena Paulus dalam kontrol Roh Kudus berkata kepada jemaat Kristen di Roma dan kepada kita sekalian, jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah melalui pembaruan budimu. Kita banyak Kristen bertobat, lahir baru, sekolah teologi tinggi-tinggi, menjadi pendeta, menjadi terkenal, dan sebagainya. Tetapi kita tidak taat selesai. Ini penting. Pelaku firman Tuhan itu yang penting. Itu yang berbahagia. Bukan kaya berbahagia. Bukan banyak jemaat berbahagia. Tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki sejak Adam dan Hawa. Sebaliknya, ketika Adam dan Hawa tidak taat, Hawa mengambil buah, dia makan, dikasih Adam. Itu sangat serius. Bapak Ibu, yang paling serius dalam hidup ini bukan umur pendek. Yang paling serius dalam hidup ini bukan tahun ini kita meninggal. Bukan itu yang serius. Yang paling serius dalam hidup ini bukan pasangan kita meninggal. Bukan orang yang kita kasih meninggal. Bukan. Yang paling serius dalam hidup ini tidak taat. Karena Adam dan Hawa tidak taat, diusir keluar dari Firdaus. Putus hubungan dengan Allah. Makanya tidak taat itu sama dengan dosa. Bapak Ibu jemaat yang kasih oleh Tuhan, tidak ada kejadian dalam diri manusia yang sanggup memutuskan hubungan dengan Allah selain ketidaktaatan, selain dosa. Tidak ada kejadian dalam diri manusia yang bisa membuat putus hubungan dengan Allah selain ketidaktaatan, yaitu dosa. Kanker tidak bisa membuat putus hubungan dengan Allah. Nggak punya anak sampai mati nggak bisa membuat putus hubungan dengan Allah. Umur pendek nggak bisa membuat putus hubungan dengan Allah. Tidak taat bisa putus hubungan dengan Allah. Stefanus relatif tidak panjang umurnya. 30-an something. Dia meninggal. Tapi dia benar-benar menggaris ketaatan. Makanya yang paling menyedihkan dalam hidup ini Bapak Ibu, ketidaktaatan. Kalau Anda masih punya pasangan, apakah itu Anda punya istri, Anda punya suami? Catat baik-baik. Perintah Tuhan untuk ditaati, kasihlah istrimu. Perintah Tuhan untuk ditaati, tunduklah pada suamimu. Dan suami mengasihi istri, nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Jangan lupa, suami mengasihi istri
nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Istri tunduk pada suami, nggak ada kaitannya dengan kelakuan suami. Suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami. Kaitannya karena kita beribadah kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Ibadah yang sejati ketika kita taat kepada Tuhan. Ini penting sekali. Makanya ketika ada orang khotbah bagus, banyak mujizat, jemaat puluhan ribu, tapi punya istri simpanan, selesai. Ketaatan. Makanya ketika manusia tidak taat, putus hubungan dengan Allah. Itulah kehidupan yang paling mengerikan. Kanker tidak mengerikan. Sakit kena COVID-19 tidak mengerikan. Sepanjang kita tidak kompromi dengan ketidaktaatan. Kita tidak main-main dalam dosa. Ini penting sekali. Makanya kalau kita lihat itu paling serius, kita mengerti makna Natal yang baru kita peringati. Joy to the world. Kesukaan bagi seluruh bangsa. Bukan sakit sembuh. Kesukaan bagi seluruh bangsa. Bukan umur panjang. Kesukaan bagi seluruh bangsa. Bukan harta melimpah. Bukan. Kesukaan bagi seluruh bangsa. Kristus datang ke dunia, memikul dosa kita, sehingga punya kesempatan kita, dipulihkan hubungan kita dengan Allah. Itulah joy to the world. Setelah Yesus datang ke dunia, dia mau menjadi teladan bagaimana manusia itu hidup, yaitu Kristus taat. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia kasih contoh bagaimana manusia seharusnya, bagaimana Adam dan Hawa seharusnya. Maka ketika kita bertobat lahir baru, fokus kita bukan sakit sembuh. Fokus kita bukan mujizat-mujizat lumpuh berjalan, buta celik. Sakit sembuh, lumpuh berjalan, buta celik dipakai Tuhan untuk menjangkau orang-orang gak percaya, supaya melalui itu mereka memberikan diri percaya kepada Kristus. Tetapi jangan lupa, 10 orang sakit kusta semuanya sembuh. Tapi satu yang meresponinya dengan mempersembahkan hidupnya kepada Kristus. Kesembuhan tidak menyelamatkan. Mempersembahkan hidup kepada Tuhan, sembuh atau tidak sembuh, itu penting. Supaya apa? Supaya kita makin diproses oleh Tuhan. Kita ini ditebus oleh Kristus. Kita kepunyaan Kristus sendiri. Jangan lagi kepunyaan kita. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sehingga perbedaan signifikan orang Kristen dengan tidak Kristen. Kristen yang benar atau tidak benar. Kristen yang benar harus memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Kita bukan kepunyaan kita lagi, tetapi kepunyaan Kristus karena lunas dibayar. Maka kita doulos, kita hamba. Dia kurios, dia tuan, dia Tuhan. Kita harus membangun ketaatan pada Dia. Memang tidak mudah. Sederhana saja. Begitu kita bangun pagi jam 4:30, ada 2 suara. Suara pertama, suara Tuhan. Anakku, kau bangun pagi hari ini karena kasih karuniaku. Naikkanlah pujian, sembah. Ambil Alkitab, bacalah. Tetapi suara kita datang juga. Apa katanya? Masih gelap. Kau kan capek dan ngantuk. Lanjutkan tidurmu jilid kedua. Di situ kita berperang. Kita taati Tuhan atau taati diri. Atau pasangan kita, menantu kita,
anak kita menjengkelkan, ada suara Tuhan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tetapi ada suara kita, kurang ajar nih anak, kita harus maki. Disitulah kita harus mengerti, kita pilih taat diri sendiri atau taat Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa ikut aku, dia harus sangkal diri dan pikul salib. Supaya kita meniru Kristus, serupa dan segambar dengan Kristus, yaitu taat sampai garis akhir. Makanya kalau kita mengalami hal yang gak enak, dalam titik-titik awal rasanya gagal dan gagal. Tapi Allah Immanuel menyertai kita berkata, pencobaan yang kau alami tidak pernah melampaui kekuatanmu. Jangan lupa, apapun pencobaan yang kita alami tidak pernah melampaui kekuatan kita. Jangan lupa, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi kita. Maka harus kita beribadah dengan mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah terus menerus. Itu tidak bisa instan. Lumpuh berjalan bisa instan, buta celik bisa instan. Makanya itu mujizat-mujizat Tuhan terendah, saking terendahnya tidak menyelamatkan. Tetapi aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Itu mujizat yang indah setelah bertobat lahir baru. Maka, Bapak Ibu jemaat sekalian, menyikapi Immanuel Allah menyertai kita, baiklah kita terus menerus taat membaca firman Tuhan, merenungkan, melakukan. Taat membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan. Kalau gagal, jangan pernah menyerah. Ulangi lagi. Kalau gagal, jangan pernah menyerah. Ulangi lagi. Maka Roh Kudus yang berfungsi menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman, terus menjadi penolong, menolong kita. Akhirnya kita sedikit demi sedikit, proses waktu, kita menang. Kita menang. Maka terjadi proses aku makin berkurang dan Yesus makin bertambah. Itulah mujizat yang indah. Walaupun sakit kita nggak sembuh. Walaupun kita nggak pernah bisa khotbah. Bukan itu yang penting. Tetapi kita hari demi hari makin dirubah. Sedikit demi sedikit. Tiap hari, tiap sifat. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Aku berubah, sungguhku berubah. Berubah terus menerus, itu ibadah sejati. Khotbah bagus perlu, banyak penginjilan perlu, banyak mujizat perlu. Tapi kalau tanpa perubahan hidup, sama sekali nggak pernah kita beribadah. Untuk itulah Allah Immanuel menyertai kita supaya dalam kuasa Roh Kudus kita ditolong untuk ada proses aku makin berkurang, Yesus makin bertambah, pematian si aku supaya kita mencapai tema kita serupa dan segambar dengan Kristus. Makanya Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 8. Catat baik-baik. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Dalam kehidupan rumah tangga, perkawinan, hidupmu bersama. Dengan menantu, dengan besan, dengan siapa saja bertetangga, dengan teman-teman segereja. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Supaya kita serupa dan segambar dengan Dia. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia sangkal dirinya, dia kosongkan dirinya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sangkal diri, mengosongkan diri.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pikul salib. Hendaklah kita menaruh pikiran perasaan terhadap juga dalam Kristus Yesus, supaya kita serupa dengan segambar dengan Kristus, yaitu taat sampai garis akhir. Harga diri gak usah kita pertahankan. Gak usah kita pertahankan. Yang paling penting yang kita pertahankan ketaatan. Kalau pasangan kita berkata, aku menyesal kawin sama kamu, jangan tersinggung, jangan tersinggung. Karena gak berbobot pernyataan orang. Pernyataan Tuhan yang berbuat. Maka kalau pasangan kita berkata, aku menyesal kawin sama kamu, sangkal diri, bilang, aku tidak pernah menyesal dengan kamu. Kalau istri kita bilang, papa jelek, bilang, mama cantik. Sangkal diri, pikul salib. Ini penting sekali supaya kita serupa dan segambar dengan Kristus. Mau diproses. Dengan aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Makin tegas kita terhadap diri kita. Hai jiwaku, kau bukan Tuanku, Yesus Tuhanku. Aku tidak mau taat kepada emosiku. Aku tidak mau taat dengan keinginanku. Aku tidak mau taat dengan kesukaanku. Aku mau taat kepada kesukaan Tuhan. Dan kesukaan Tuhan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Makanya Tuhan berkata, marilah kita dalam kehidupan kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yaitu ketaatan. Catat baik-baik sebagai penutup. Orang taat tidak mengejar berkat. Orang taat dikejar berkat. Orang taat tidak mengejar janji Tuhan. Orang taat dikejar janji Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Orang taat. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Tidak ada kerohanian yang lebih baik selain mengasihi Tuhan. Dan caranya cuma satu. Menuruti segala perintah Tuhan. Maka sebagai terakhir, orang taat kuat menghadapi masa penghakiman. Hanya orang taat yang sukacita menghadapi masa penghakiman. Sehingga Tuhan kasih reward kepada orang taat. Apa itu ketika masa penghakiman? Tuhan berkata, sabarlah engkau, hambaku yang setiawan. Setia terus menerus, taat terus menerus, menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu, kenapa Tuhan karuniakan kita tahun 2022? Supaya kita semakin taat, semakin taat, semakin taat. Dan tidak ada kerohanian yang lebih baik dalam hidup ini selain menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam, kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman ini menunjukkan kau sayang kepada kami. Kau perlakukan kami bukan anak murahan, bukan anak gampangan, melainkan sebagai anak pilihan. Walaupun konsekuensinya kau tegur kami, kau bongkar dosa kami, kau bongkar kemunafikan kami, supaya kau perbaiki kelakuan kami. Dan buatlah kami, setiap Bapak Ibu semua kami Tuhan, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, bahwa kami bukan kepunyaan kami. Kami tidak pernah menebus diri kami. Kristus yang menebus diri kami. Maka ajarlah setiap kami Tuhan, Bapak Ibu jemaat sekalian, supaya terlatih sangkal diri. Jangan mentaati diri. Pikul salib. Jangan dipengaruhi oleh kelakuan orang lain, situasi dan kondisi. Kami tidak mau mengorbankan ketaatan menjadi pelaku firman Tuhan karena situasi, kondisi dan sebagainya. Sehingga Roh Kudus begitu indah memimpin kami dalam seluruh kebenaran. Materaikan firman ini Tuhan dengan segala kekayaan maknanya lebih daripada hamba-Mu jelaskan. Dan tolong setiap Bapak Ibu jemaat di sini Tuhan, dalam pertolongan Roh Kudus,
Dengan sukacita mereka mengimplementasikan kebenaran firman ini. Sehingga ketika kedatangan Tuhan Yesus kedua kali masa penghakiman, kami tidak takut dengan masa penghakiman itu. Karena engkau berkata kepada orang taat dan setia, sabarlah engkau hamba yang setia. Tidak ada mujizat yang lebih baik dalam hidup ini. Selain kami hidup serupa dan segambar Kristus, yaitu taat sampai mati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom, Oma Opa. Boleh lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan? Haleluya, luar biasa ya Oma Opa. Apa kabarnya Oma Opa? Sehat selalu bukan? Nah, minggu depan kita akan merayakan Imlek. Jadi Oma Opa jangan lupa ya pakai baju Chinese style. Biar terlihat segar dan juga ceria. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala. Haleluya, Oma Opa, kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa syafaat. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar Tuhan pada hari ini. Firman yang menguatkan kami, firman yang memulihkan kehidupan kami dan membangkitkan roh kami ya Tuhan. Kami percaya melalui ibadah ini kami akan selalu baik-baik saja, baik tubuh jasmani maupun rohani kami, karena fokus kami hanya kepada Tuhan. Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas hidupnya. Bahkan Tuhan pakai ia lebih dahsyat lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Melalui hidupnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa memberkati gembala sidang kami, Pak Niko Notor Harjo. Tuhan, Engkau yang memakai kehidupan hamba-Mu dengan luar biasa hari-hari ini. Engkau memberkati pelayanannya, penggembalaannya Tuhan. Engkau pakai ia Tuhan dengan tanda-tanda heran dan mujizat Tuhan. Kami percaya melalui kehidupan dan pelayanannya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang disembuhkan, banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan. Bahkan Tuhan bawa ia dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya ya Bapa. Berikan kesehatan terus ya Tuhan. Bahkan Tuhan terus berikan Tuhan kekuatan, imannya tak akan pernah goyah. Karena Tuhan yang memberikan ia Tuhan untuk terus ada di dalam hadirat-Mu, di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Dan Engkau yang memberkati berlimpah-limpah kehidupannya dan keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati Tuhan Gembala rayon kami Pak Kiki Haryadi. Engkau yang memakai hamba-Mu dengan dahsyat ya Tuhan. Pengurapan hikmat yang pada surgawi Engkau terus limpah-limpahkan bagi hamba-Mu. Kesehatan, kekuatan, tuntunan demi tuntunan untuk rayon ini ya Bapa. Engkau yang melimpah-limpahkannya bagi hamba-Mu. Engkau terus pakai ia di dalam pekerjaannya, di dalam penggembalaan dan pelayanannya Tuhan. Bahkan rumah tangganya Engkau yang menyertai keluar masuknya. Engkau yang menjagainya ya Tuhan. Kemanapun ia melangkah, perlindungan Tuhan sempurna atas hidupnya. Terima kasih Bapa. Kami tak lupa juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Hana sebagai gembala umas ini ya Tuhan. Engkau yang terus melimpah-limpahkan karunia-karunia baru. Engkau yang terus memberikan kekuatan, kesehatan Tuhan bagi hamba-Mu.
Kami percaya Engkau Allah mengasihi hamba-Mu, Engkau yang selalu menuntunnya, Engkau yang selalu melindunginya Tuhan. Di dalam penggembalaan Omas Tuhan, di dalam Tuhan apapun yang ia lakukan Tuhan, Engkau Allah yang selalu membuat keberhasilan demi keberhasilan Tuhan ada dalam kehidupannya. Berkat yang berlimpah-limpah Engkau curah-curahkan dalam hidupnya ya Bapa, dalam rumah tangga keluarganya Tuhan, di dalam nama Yesus perlindungan-Mu sempurna atas hidupnya. Bahkan bersama-sama Tuhan dengan seluruh pengurus Omas yang ada, Engkau teruskan beri kesatuan hati, keunitian Tuhan, bahkan iman yang tak pernah goyah Tuhan, di dalam melayani-Mu senantiasa on fire di dalam nama Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan ya Abah. Terima kasih Tuhan. Kami tak lupa memberkati bangsa kami Indonesia. Damailah bangsa kami, sejahteralah bangsa kami. Engkau yang memberikan Tuhan kesembuhan, pemulihan atas bangsa kami Indonesia. Bahkan memberkati pemerintahan bangsa kami, Presiden kami Bapak Jokowi, Wakilnya Ma'ruf Amin, bahkan seluruh jajaran menteri yang ada. Tuhan Engkau yang melimpah-limpahkan kesatuan, bahkan hikmat-Mu ya Tuhan, di dalam melakukan Tuhan apa yang terjadi di bangsa ini untuk mengatasi segala masalah, problema yang terjadi. Engkau Tuhan yang beracara dalam kehidupan Tuhan pemerintahan bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, penuhlah Indonesia dengan kemuliaan-Mu ya Abba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing ya Tuhan, kami akan terima berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.